Firman Tuhan kita hari ini berjudul Satu Derajat. Tahu satu derajat, saudara? Bukan satu derajat demam, saudara ya. Satu derajat, seumpamanya saya berdiri di sini, belok satu derajat. Sedikit sekali satu derajat, kecil sekali, saudara. Mari kita buka firman Tuhan di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya, semua dapat? Ya. Mari kita simak baik-baik. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Oke, saudara, ini adalah cerita tentang Zakius, ya. Bagi yang pakai Zoom bisa melihat layar, saudara ya. Zakius ini adalah katanya seseorang yang badannya kecil, saudara ya, kecil, pendek. Ya, badannya kecil, pendek. Ketika terjadi keramaian, ada orang-orang mau melihat Yesus, ya, seperti apa itu Yesus itu? Ya, ini sudah viral Yesus pada masa itu. Istilahnya viral, saudara ya. Nah, lalu dia memanjat sebuah pohon, dia panjat, dia lihat, waktu dia lihat, rupanya Yesus langsung mengenal dia. Nah, profil Zakius. Pak Zakius itu, saudara, dikatakan seorang pemungut cukai. Ya, pemungut cukai. Ini pemungut pajak, ya, pemungut pajak. Dia seorang bangsa Yahudi, orang Israel. Maaf ya, bangsa Yahudi atau tidak, saya nggak tahu. Dia bangsa Israel. Bangsa Israel yang bekerja kepada pemerintahan Roma. Karena waktu itu Romawi menguasai Israel. Israel ditaklukkan oleh kerajaan Romawi. Jadi itu seperti mungkin kewajiban atau upeti atau apa gitu, saudara ya. Dia bangsa Israel, dia mengutip pajak dari bangsanya sendiri untuk diserahkan kepada siapa? Bangsa Romawi. Ya. Kenapa? Seperti apa, saudara? Kewajiban. Karena Yahudi takluk kepada kerajaan Romawi. Nah, lucunya dia mengutip pajak kepada bangsanya sendiri. Nah, ini saudara membuat nggak senang. Ya, contoh saudara, pada masa dulu Belanda menjajah Indonesia, itulah kira-kira. Lalu yang nagih harta bangsa Indonesia ini siapa? Bukan bangsa Belanda, tapi siapa? Bangsa Indonesianya. Kira-kira kita sebagai bangsa Indonesia
yang nagih bangsa Indonesia diserahkan kepada pemerintahan Belanda, kira-kira gimana, saudara? Kesal ya, mesti di hati kita gini, ini pengkhianat, nggak setia kepada bangsa sendiri. Nah, kira-kira begitulah orang-orang memandang Zakheus. Ini nggak setia, masa dia ngutip pajak dari kita? Nah, gitu, saudara. Dan karena pekerjaannya itu, dia jadi orang kaya, saudara. Kaya, banyak penghasilan, banyak pemasukan. Nah, orang melihat, wah ini udah dia ngutip pajak dari bangsa sendiri, dia makin kaya, sementara bangsanya nggak kaya, saudara. Ini menimbulkan kecemburuan, menimbulkan emosi. Mungkin kalau Zakheus ini belanja, saudara, entah ke pajak atau jalan, atau berkunjung, tak lewat rumah, mungkin orang buang muka, saudara, atau mungkin meludah. Kenapa? Dianggap seorang yang pengkhianat. Dan dalam pekerjaannya dia melakukan banyak kecurangan. Kecurangan yang disengaja. Karena memang ada peluang untuk apa? Korupsi. Lucunya dia korupsi untuk apa, saudara? Dari mana? Dari uang mana? Bangsanya sendiri, saudara. Nah, ini mengesalkan sekali. Ya, bagaimana seandainya kita punya anak, tapi anak kita korupsi dari apa, saudara? Dari duit kita sendiri. Kasih uang sekolah, tapi uang sekolahnya nggak nyampe ke sekolah. Diapainnya, saudara? Dijajaninya. Itu kan korupsi, saudara. Kesal nggak kita sebagai orang tua? Kesal. Nah, seperti inilah bangsa ini kesal. Dia dengar tentang Yesus yang lagi viral, mungkin orang nggak mau ngasih dia lewat, saudara. Jadi dia cari-cari pohon, menyaksikan siapa Yesus itu, siapa kok viral kali. Ya, dia badannya pendek, jadi terpaksa panjat pohon. Dia panjat pohon, saudara. Nah, saudara, tiba-tiba Yesus bilang gini, Zakheus, hari ini aku mau nginap di rumahmu, turunlah. Ya, turunlah. Kira-kira, saudara, apakah Zakheus tahu akan dikunjungi? Tidak, saudara, karena tidak ada janjian. Jelas tidak ada janjian. Mungkin hanya niat sepihak dari Yesus. Ya, mungkin hanya niat sepihak. Kenapa saya katakan mungkin? Dari mana Yesus tahu nama Zakheus? Mungkin Zakheus ini pun sudah viral di antara bangsa Israel, orang-orang Yahudi, udah viral, ini orang kurang ajar gitu ya. Bisa jadi ada konfirmasi dari surga. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Yesus itu, saudara, bukan manusia super tahu segala hal pada masa itu. Kenapa? Karena dia manusia biasa. Kalau di kitab Alkitab kita, Yesus di situ disebut sebagai Tuhan. Tuhan itu seperti menghargai. Tapi dia manusia biasa, saudara. Coba, saudara, sekali-sekali saudara baca itu tanpa kata Tuhan. Di perjanjian baru, di 4 Injil itu, saudara. Dia manusia biasa. Ya, manusia biasa. Bisa jadi Zakheus ini sudah masuk radar. Radar mana, saudara? Radar surga. Nah, ini orang ini kayaknya mau bertobat ya. Jadi, saudara, masuk radar surga harus dikunjungi. Udah tepat waktunya untuk dituai. Saya berharap kita orang-orang yang selalu bertobat. Amin. Jadi kita masuk radar surga. Tahu masuk radar surga, saudara? Pernah kan lihat film-film di TV, ada markas militer. Tiba-tiba markas militer ini tahu masuk ada sesuatu masuk di wilayah teritorial udara. Oh, masuk pesawat asing. Lalu kirim pesawat tempur mengingatkan. Atau masuk teritorial laut, perbatasan laut. Oh, ini udah masuk, Malaysia sudah masuk kapalnya. Kirim Indonesia ke perbatasan kapalnya. Kenapa? Sudah masuk radar. Saya berharap kita orang-orang yang masuk radar Tuhan untuk diperhatikan Tuhan. Amin. Jangan masuk radar Tuhan untuk diapain, saudara? Untuk dimusnahkan, ditembak sama nuklir, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Amin.
Kita lihat respon Zakheus. Jadi Zakheus turun, bawa ke rumahnya, dia senang kali. Ketika dia senang kali menerima Yesus, Yesus cerita tentang Injil keselamatan, lalu dia bilang gini, saudara. Tuhan, saya nggak katakan Tuhan, saudara, karena Yesus di situ bukan Tuhan. Dia manusia biasa, kayak Mister gitu ya. Mister, Tuhan, Bapak, gitu ya. Aku akan memberikan setengah hartaku kepada orang miskin. Setengah hartaku kepada orang miskin. Wah, saudara. Dia langsung kasih BLT, saudara, kepada orang miskin. Bantuan langsung tunai, saudara ya. Aku akan mengganti 4 kali lipat atas orang yang kurugikan. 4 kali lipat, saudara. 4 kali lipat. Jadi dia, saudara, kalau dia merugikan seseorang 100.000, dia akan ganti berapa? 400.000. Kalau ada seseorang dirugikannya 1 juta, dia ganti berapa? 4 juta. Wah, ini kan saudara berat, saudara ya. Tapi itulah respon Zakheus ketika Tuhan Yesus memasuki rumahnya, ketika Yesus masuk dalam kehidupannya, ketika hatinya disentuh oleh kebenaran. Amin, saudara. Saudara, kalau hati saudara disentuh oleh kebenaran, kalau hati saudara disentuh oleh kebenaran, ambil respon yang cepat seperti Zakheus. Haleluya. Saudara, respon kita, hidup kita sehari-hari ini, orang udah bisa baca. Cuman kadang orang takut negur kita. Sikap kita, tabiat kita udah dibaca orang, saya tahu itu. Saudara juga sudah baca tabiat saya sehari-hari. Jadi saudara udah bisa menggambarkan siapa saya. Saudara juga udah bisa saya gambarkan di pikiran saya, seperti apa tabiatnya, model orangnya seperti apa. Seperti itu juga saudara di hadapan Tuhan. Udah digambar, saudara, sudah digambar oleh Tuhan. Udah masuk radar. Tapi masalahnya, saudara, kita mau berubah enggak? Amin. Kita perlu membuat respon kejutan. Dan respon itu harus cepat. Katakan cepat. Respon yang cepat. Amin. Ini Zakheus enggak tunggu lama-lama, saudara. Hari itu juga Yesus datang, hari itu juga dia buat keputusan. Amin. Amin, saudara. Jangan suka berlama-lama, saudara. Haleluya. Haleluya. Jangan suka berlama-lama dalam situasi saudara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketika dia merespon tepat, respon ini langsung direspon Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Amin. Kira-kira kalau Bapak di surga ngomong begitu sama saudara. Wah, ini Opung Osase Boru ini anak Abraham. Gimana, saudara? Senang nggak? Senang, saudara. Amin. Atau Pak Jokowi umumkan di TV. Wah, ini Opung Osase Doli. Atau maaf Pak Opung ya. Bapak Sirus Pane ini adalah rakyat Indonesia teladan katanya. Wah, senang nggak, saudara? Karena apa? Siapa yang bilang, saudara? Penguasa tertinggi. Haleluya. Dan itu, saudara, tidak terjadi kalau tidak ada respon. Harus ada respon. Katakan respon. Amin. Dan saudara, respon kita itu pasti ada resiko. Haleluya. Ada resiko. Resiko keputusan Zakheus. Apa resikonya, saudara? Resikonya pasti bangkrut, saudara. Kenapa? Setengah sudah diberikan kepada orang miskin. Jadi sisa yang setengah inilah mau dibagi-bagi. Ya. Bangkrut.
Saudara, zaman sekarang ini saya melihat, jangankan jatuh miskin, terlihat miskin aja berat, saudara. Betul nggak? Jangankan jatuh miskin, terlihat miskin aja berat. Apalagi kalau orang-orangnya gengsinya tinggi. Jangan sampai tahu orang susah. Jangan sampai tahu aku susah. Nggak apa-apa. Nggak kaya. Nggak apa-apa susah. Yang penting sombong. Sombongnya yang penting, saudara. Gawat zaman sekarang ini. Jangan sampai tahu kita susah. Tunjukkan bahwa kita ini image-nya, wah, bisa. Sombongnya penting, saudara. Berbahaya, saudara. Ya. Apalagi, saudara, dia pasti dijuluki bodoh. Siapa yang menyebut dia bodoh, saudara? Atasannya. Siapa itu atasannya? Pemerintahan Romawi. Pasti dia bilang, kau pegawai bodoh. Kami mengerjakan kau itu supaya melakukan ini, kau bisa kaya. Tapi kau buat begitu, kau bodoh. Kau mau kepecat nggak? Kau jadi bodoh kau ketemu Yesusmu itu. Bisa jadi, saudara. Ya. Apalagi, saudara, akan terjadi kebencian dan kepahitan dalam keluarga. Kenapa, saudara? Karena ini keputusan sepihak. Tidak ada dibilang dia kompromi dulu sama keluarganya. Coba seandainya dia punya istri. Ngamuk nggak istrinya? Waduh. Ya. Kalau dia punya anak, ngamuk nggak anaknya? Kalau dia punya orang tua, belum menikah, punya orang tua, masih hidup, ngamuk nggak orang tuanya? Bisa jadi orang tua yang bilang gini, percuma kau sekolahkan tinggi-tinggi, habis di duitku menyekolahkan kau, tapi otakmu tolol. Saya waktu sharingkan ini sama anak-anak saya bilang gini, nah, kayak mana seandainya papa jual rumah ini, lalu papa bagi-bagi, habiskan duitnya untuk orang miskin. Bagaimana perasaan kalian? Anak-anak saya bilang begini, kecewalah sama papa. Nah, itu hal yang wajar, saudara. Bukan salah, tapi kecewa dia. Kenapa? Ini gaya hidup, sudah gaya hidup tinggi, orang kaya, mau jatuh miskin malu. Jangankan jatuh miskin, terlihat miskin aja pun walau masih kaya, berat. Yang penting apa, saudara? Sombong. Iya. Ya. Pernahkah saudara mengambil keputusan sepihak? Coba saudara renungkan dulu. Pernahkah saudara mengambil keputusan sepihak? Tidak tahu orang tuamu, tidak tahu pasangan hidupmu, tidak tahu suamimu, tidak tahu istrimu, atau tidak tahu anakmu. Coba renungkan, saudara. Renungkan, apakah pernah, apakah ada saudara lakukan? Coba, saudara. Dan seandainya dia tahu, saudara, belum tahu dia, atau sudah tahu, waktu dia sudah tahu, apa yang terjadi? Ribut nggak, saudara? Ribut, saudara, ya. Dan seandainya belum tahu dia, saudara membukakannya, bakal apa, saudara? Ribut nggak? Ribut. Kalau yang udah tahu, ribut. Bisa jadi nggak cakapan. Kalau yang belum tahu, udahlah, nggak usah dikasih tahu. Bahaya itu nanti. Nah, ini saudara, Zakius ini luar biasa. Hadapi keluarga. Ya, orang tuanya, keluarganya. Kenapa kamu buat begitu? Kita jadi susah, kita jadi miskin. Apalagi, saudara? Katanya apa? Dia akan ganti 4 kali lipat orang yang pernah dirugikan. Baru, saudara, jual setengah hartanya untuk bagi-bagi sama orang miskin. Oke lah, sama orang miskin mungkin dia dapat pujian. Wah, baik kali kamu, Zakius. Mungkin orang yang dapat bantuan, dapat duit dari dia. Baik kali kamu, Zakius. Walaupun kamu pendek sekarang, saya lihat kamu ganteng kali, Zakius. Nggak nampak pendek mulai. Kamu ganteng, yang ganteng, baik hati. Oh, Zakius luar biasa. Tapi bagi orang yang pernah dirugikannya, dia akan datangi orang per orang ke rumahnya, meminta maaf dan mengganti rugi.
meminta maaf dan mengganti rugi. Saudara, dia akan mendengarkan sumpah serapah. Kata-kata pahit. Apalagi saudara? Kata-kata pahitnya. Pengkhianat kau. Baru sekarang kau datang ke rumahku. Udah lama kami susah gara-gara sikapmu ini. Sekarang kau mau datang. Mau minta maaf kau. Walaupun mungkin saudara diganti 4 kali lipat. Tapi saudara, cacian itu tetap ada. Banyak orang yang tidak siap dengan kata maaf. Kadang minta maaf pun jadi apa saudara? Jadi bumerang. Saudara, lihat saudara sekarang, minta maaf sudah buat salah. Makanya matilah kau, ke laut aja kau. Minta maaf kau nggak kau pikirkan apa yang kau bilang. Saya melihat saudara di medsos, sudah minta maaf pun orang. Mampuslah kau. Mati aja lah kau sana. Bayangkan dia bawa uang, minta maaf, tapi dia bilang begitu. Pengkhianat kau. Ganti duitku, baguslah. Tapi cepatlah kau bertobat. Kalau enggak, mati aja kau. Sakit enggak kata-kata itu? Minta maaf belum tentu ada penyelesaian. Bayangkan saudara, ini berapa banyak, berapa lama dia kerja, berapa lama dia menagih pajak, berapa lama orang yang dirugikannya, berapa banyak. Ini menguras emosional, saudara. Menguras emosional. Tapi Zakius mengambil resiko itu. Haleluya. Haleluya. Itulah tanda pertobatan. Apakah langkah pertobatan, saudara? Saya kasih kata kunci. Pertobatan adalah penyelesaian dengan resiko. Ikuti kata-kata saya. Pertobatan adalah penyelesaian dengan resiko. Sekali lagi, ikuti kata-kata saya. Yang di Zoom nggak usah di unmute ya, tetap dalam kondisi diam. Di mute aja, tapi saudara ikuti kata-kata saya juga di situ. Pertobatan adalah penyelesaian dengan resiko. Amin. Amin. Saudara kalau nggak mau menyelesaikan, tapi nggak saudara mau menyelesaikan suatu masalah tanpa resiko, wah itu saudara itu nggak bertanggung jawab. Iya. Lihat kasusnya saudara ya, lihat kasusnya. Tapi banyak orang tidak bertanggung jawab. Banyak orang tidak bertanggung jawab. Banyak orang mampu bertobat di dalam doa. Banyak orang mampu mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Tapi saudara, giliran menyelesaikan masalah dan dosa mereka kepada orang lain, nggak sanggup. Betul nggak? Betul. Kalau lagi berdoa, orang bisa gini, saudara. Tuhan, ampuni dosaku, Tuhan. Banyak kali dosaku, ampunilah Tuhan. Tuhan, jahat kali aku. Si ini kurugikan Tuhan. Oh, dosaku sama bapakku, sama mamaku banyak kali, Tuhan. Ampunilah dosaku. Ampunilah. Sambil ingus, saudara ya. Habis berdoa, jumpa mamanya, tapi mamanya enggak cakapi juga. Jumpa bapaknya, diapain? Didiami juga. Tapi kalau di dalam doa, saudara, keren kali, saudara. Acting kita bagus sekali, saudara, di dalam doa, saudara. Betul. Banyak orang kalau di dalam doa itu, saudara, apalagi doa pribadi itu, saudara, nggak tahu, nggak ada yang lihat, actingnya bagus sekali. Tapi udah keluar dari film, saudara. Aduh, berat. Tuhan, benci kali aku nengok sini, benci kali aku. Tuhan, tapi Tuhan tolong, ampunilah aku Tuhan, aku mau bertobat. Pas jumpa orangnya, tetap diam saja. Tuhan, istriku ini buat masalah aja Tuhan. Suamiku ini buat masalah Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan. Berkatilah rumah kami. Tuhan, rumah tangga kami ini selamatkanlah. Habis berdoa, jumpa suami, jumpa istri, diam juga. Apa kau tengok? Mata kau itu. Udah, sana kau.
Jadi nggak sesuai, saudara, antara doa dengan perbuatan. Nggak mau ngambil risiko. Pas ngaku dosa pasangannya, itulah kau kan? Itulah kau. Apa kau? Makanya bodoh kali kau. Oh, tak ada otak kau. Saudara. Udah. Uruslah dirimu, urus diriku. Itu contoh suami istri. Kadang-kadang suami istri penyelesaian tapi tambah ribut. Kalau sama orang lain memang nggak ribut, tapi diam aja nggak ada penyelesaian. Sama juga, saudara, tidak berani ngambil resiko. Itu belum bertobat, saudara. Belum, masih niat di hadapan Tuhan. Ya, banyak orang hanya bisa diam ketika jumpa kepada orang tempat dia bermasalah, menghindar, bahkan buang muka. Saudara tahu hidup yang meleset itu apa? Dalam bahasa Yunani, dosa itu hamartia. Dosa itu adalah hidup yang meleset. Bukan kriminal dikatakan. Dosa itu bukan kriminal, tapi apa? Hamartia, hidup yang meleset. Meleset hidupnya, saudara. Harusnya pergi ke jalan Hamka, tapi pergi kemana, saudara? Pergi ke Mandoge, saudara. Ya, jauh kali, saudara. Perginya ke Mandoge. Ya. Banyak orang menganggap ketika bermasalah dengan orang lain itu cukup diketahui saja, tapi tidak untuk diselesaikan. Ada masalah, ya udah cukup tahu. Udah jadi rahasia umum aja. Tidak seperti itu, saudara. Bukan begitu kehendak Tuhan. Lihat saudara Zakius, orang sederhana, ya. Sulit, saudara. Kalau orang kaya, orang miskin jadi kaya, biasa. Tapi bisa juga terkejut. Terkejut apa? Terkejut jadi orang kaya. Jinjang rohanya. Tapi saudara dari kaya, jatuh lagi ke miskin, itu kayak bunuh diri, saudara. Bisa berondong aja nanti di rumah, saudara. Benar. Nah, saudara, pertobatan adalah penyelesaian dengan resiko. Dan harus ada limit waktu penyelesaian. Limit waktu penyelesaian. Katakan, limit waktu penyelesaian. Ya, jangan nanti-nanti. Nantilah itu. Kayak saya nyuruh Beraniman. Atau anak saya yang lain. Cuci piring. Iya, nanti Pak. Rupanya apa? Nggak dicuci juga. Nantinya yang banyak. Harus ada limit waktu penyelesaian. Selesaikan dosa-dosamu. Amin. 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 Wah, sedikit bilang amin, saudara. Kayaknya masih berat nih, saudara ya. Masih lebih enak dipikirkan, saudara ya. Dipikirkan itu tidak selesai. Judul khotbah ini meleset 1 derajat. Saudara, meleset 1 derajat itu berpengaruh atau enggak, saudara? Bagi saudara yang memiliki Zoom bisa lihat layar. Nah, inilah kira-kira gambar kompas. Meleset sedikit. Ini mungkin berapa derajat ini ya? 5 derajat. Saya ini 1 derajat. Saya buat meleset 1 derajat. Apakah berpengaruh ketika engkau berjalan lalu meleset 1 derajat arahmu? Apakah berpengaruh, saudara? Meleset 1 derajat tidak akan berpengaruh, saudara. Kalau jarak tempuhnya cuma 5 meter. Saya menjumpai saudara, meleset 1 derajat, sedikit aja itu. Tetap juga saya, umpamanya saya mau menjumpai Opung Osasi Boru sekarang atau Uwe, meleset 1 derajat, ini jarak cuma 5 meter. Saya akan tetap bisa menjumpai Uwe. Kenapa? Jaraknya cuma 5 meter.
1 derajat akan berpengaruh dalam jarak 20 meter. 20 meter, saudara, mulai berpengaruh. Walaupun mungkin yang dituju masih kelihatan. Ya, mungkin pasti Jelis berdiri 20 meter dari saya meleset 1 derajat. Mungkin saya bisa sedikitlah yang saya nanti mungkin bahunya. Saya jumpai bahunya si Jelis. Masih kelihatan, saudara. Tapi saudara, 1 derajat akan berpengaruh besar dalam jarak 1 kilometer. Kalau 1 kilometer, 1 derajat itu jadi besar, saudara. Sudah menjadi suatu persimpangan yang berbeda dari titik awal, dari titik garis lurus. Udah nyimpangnya udah jauh. Udah nggak jumpa lagi. Dan 1 derajat akan kehilangan tujuan, bahkan tersesat kalau itu dalam jarak 50 meter, 50 kilometer. 50 kilometer, saudara. Tersesat 1 derajat, umpamanya diambil garis lurus, itu sudah tersesat. Kalau kita belok 1 derajat, tersesat kalau dalam jarak 50 kilometer. Udah nggak nampak lagi. Entah ada di mana orangnya. Entah apa yang dituju, sudah tersesat. Saudara, kehidupan kita ini masih panjang. Mungkin saudara merasa, sikit-sikitnya aku salah, sikit-sikitnya aku meleset. Tapi saudara, semakin panjang waktu saudara hidup, menjalani hidup, kalau saudara tidak bereskan yang 1 derajat ini, saudara, saya pastikan akan kehilangan arah. Benar. Kalau saudara belajar, kalau saudara membiarkan meleset 1 derajat dari Tuhan, saudara suatu ketika akan berada kepada suatu titik persimpangan yang makin jauh, nggak bisa lagi balik sama Tuhan, saudara. Kenapa? Semakin panjang hidup, semakin panjang waktu yang dilalui, nggak bisa balik lagi. Udah lah itu. Terus kayak mana kali kalau yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu? Hati saudara nggak tersentuh lagi. Hati saudara menjadi bebal. Jaga hidupmu walaupun 1 derajat, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya, saya kesaksian sedikit tentang hutang saya kepada Toki Medan. Saya bukan menyindir orang yang berhutang, saudara. Bukan. Ini tentang diri saya. Saya punya hutang karena situasi ekonomi sulit. Saya melewati batas perjanjian untuk apa, saudara? Untuk membayar hutang. Itu rasanya susah sekali hati saya, saudara. Susah sekali, berat sekali hati saya. Untuk buat kesaksian aja, saudara, di medsos berat. Kenapa? Seperti ada ganjalan. Udah ada meleset nih Tuhan. Orang sudah memandang saya meleset. Oke, saya sudah meleset. Walaupun itu memang karena situasi. Bukan saya sengaja. Dan ketika itu selesai, saudara, rasanya, aduh Tuhan, terima kasih sudah selesai Tuhan. Rasanya free, bebas hati saya. Miliki sikap hati seperti itu, saudara. Amin. Pertobatan bukan hanya dipikirkan. Pertobatan dengan tindakan, walaupun dengan resiko. Haleluya. Belajar untuk mengambil resiko. Amin. Saudara, Tuhan Yesus itu tidak diprogram dari surga untuk bisa jatuh dalam dosa. Untuk tidak bisa jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia, bisa dia jatuh dalam dosa? Bisa. Dia tidak diprogram menjadi manusia super. Tuhan Yesus itu didesain dari surga seperti manusia biasa. Dia mendatangi dunia dengan resiko. Saudara juga harus belajar menghadapi hidup ini dengan resiko. Menyelesaikan masalah dengan resiko.
Amin. 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 Nah, iblis menggoda Tuhan Yesus di padang gurun. Iblis menggoda Tuhan Yesus itu bukan tanpa alasan. Tapi karena ada peluang bahwa Yesus bisa jatuh dan kalah terhadap dosa dan keinginan. Iblis itu nggak tolol, saudara. Dia salah satu ciptaan Tuhan yang sangat berhikmat. Jadi dia bukan bodoh. Dia menggoda Tuhan Yesus itu bukan kayak kurang kerjaan. Bukan. Karena memang ada kesempatan Yesus ini bisa digoda. Karena dia manusia biasa. Struktur tubuhnya kayak manusia biasa. Dia hari ini bukan Tuhan. Zaman ini bukan Tuhan. Dia datang jadi manusia. Jadi bisa digoda, saudara. Dan Yesus rela datang ke bumi ini dengan resiko. Resiko apa? Untuk jatuh. Tapi dia berjuang untuk tidak meleset walaupun 1 derajat. Amin, saudara. Amin. Perjuangkan hidupmu. Saya juga memperjuangkan hidup saya. Haleluya. Haleluya. Jadi dosa itu bukan tindakan kriminal, saudara. Itu udah jauh kali kalau bagi saudara. Anak-anak Tuhan yang sudah rajin ke gereja, yang mengenal firman Tuhan, itu udah jauh kali nggak masuk hitungan lagi. Tapi dosa itu adalah hamartia, meleset hidupnya, saudara. Pernah saudara mau melihat seseorang menantang berkelahi aparat kepolisian? Saya pernah, saudara. Saya lihat abang saya, pernah ada satu kasus, mama saya dipukul sama aparat kepolisian. Ini zaman-zaman dulu nih, zaman dulu. Waktu saya masih SMA. Ada keributan, tak bagaimana mama saya terpukul sama polisi. Karena ada ribut-ribut, rame sekali, saudara. Nggak sengaja mungkin terpukul. Lalu abang saya bilang gini, ayo berantem kita. Polisinya melihat dia, mau ngajak berantem juga. Tapi waktu itu dia bilang abang saya begini, buka baju seragammu. Ayo kita berantem. Lepaskan seragam polisi. Gak jadi berantem, saudara. Kira-kira seperti itulah Yesus datang ke dunia. Dia buka jubahnya, saudara. Jubah apa dibukanya, saudara? Jubah kemuliaan, jubah kerajaan. Jadi apa? Jadi manusia biasa. Itu berisiko enggak? Berisiko, saudara. Kalau seorang polisi atau tentara, dia buka, saudara, seragamnya, itu berisiko, saudara, waktu masa tugas. Benar, berisiko. Dia buka senjatanya, berisiko. Tuhan Yesus buka semua kemuliaannya. Dilepaskan. Untuk apa? Menghadapi dunia, menghadapi saudara. Belajar seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk apa saudara menjalani hidup kalau Anda tahu bahwa Anda sedang meleset? Saudara tahu saudara meleset, tapi saudara tetap setia di situ. Ya udah 1 derajat. Lama-lama lebar 5 derajat. Lama-lama lebar 10, 20, bahkan jadi apa saudara? 180 derajat. Jangan harap balik lagi, saudara. Aku meleset kok aku 1 derajat, nanti balik ini 5, 10, 20, jadi 360 derajat. Oh, jadi normal lagi aku. Ini normal lagi. Enggak mungkin, saudara. Karena pertobatan itu hari demi hari, saudara. Itu latihan. Latihan itu, saudara, kita jalani supaya apa? Menciptakan suatu karakter dalam hidup kita. Sehingga karakter itu permanen. Nggak bisa berubah lagi. Capek loh, saudara. Apalagi kita makin lama makin tua, saya makin lama makin tua. Tapi saudara melesetnya kita biarkan terus. Nanti aku balik lagi. Kalau udah umur sekian. Rupanya nggak umur sekian saya meninggal, saudara. Besoknya meninggal. Waduh. Sudah meleset, saudara. Melesetnya jauh. Tambah lagi mencobai Tuhan. Itu mencobai Tuhan. Benar, saudara. Mencobai Tuhan. Kalau kita tahu jalan yang salah, tapi kita tetap menjalaninya, mencobai Tuhan. Nah, keputusan Zakius. Saudara, Zakius itu menduduki jabatan pemungut cukai dari pemerintahan Romawi. Untuk menduduki jabatan pemungut cukai itu harus cerdas.
Nggak boleh nggak cerdas, saudara. Kenapa? Ini urusannya uang, bro. Urusannya uang. Nggak boleh sembarangan, orang-orang yang nggak teliti nggak bisa. Harus bisa licik, lihai, tapi bisa hati-hati. Bisa menghitung kenaikan pajak. Kenapa? Supaya tambah beruntung pemerintah Romawi. Punya teknik menagih. Supaya apa? Supaya orang mau bayar. Memiliki ketelitian dengan pembukuan. Memiliki rencana untuk mendatangkan keuntungan kepada bos. Tapi jangan lupa, untuk diri-diri sendiri juga. Jangan hanya bos saja yang beruntung. Awak pun harus beruntung. Harus sanggup muka tembok. Kenapa? Dibilang pengkhianat bangsa. Itu kan muka tembok. Bila perlu bermuka 1000, saudara. Bila perlu bermuka 1.000.000. Yang penting apa? Dapat untung. Orang-orang ceroboh, orang-orang cerdas, orang-orang yang kurang cerdas, yang lamban nggak akan dipakai sebagai pemungut cukai, saudara. Jadi, saudara, Zakius ini orang pintar, sudah memikirkan resikonya. Resiko apa? Resiko kalau dia bertobat. Keputusan Zakius pasti sudah dipikirkannya. Dan pasti resikonya akan disesalinya. Aduh Tuhan, aduh berat kali lah ini. Guru Yesus, guru berat kali hidupku. Tapi dia memilih resiko yang sulit. Dan berani menjalani keputusan yang sulit. Amin. Amin. Berani memilih resiko sulit, berani menjalaninya. Menjalaninya apa? Keputusan yang sulit. Yang bilang dia bodoh siapa? Kalau dia punya istri, pasti, oh bodoh kali kau. Udah, tidur di luar aja kau. Pasti gitu, saudara. Dan kau mau makan di sini, luar sana. Pergi kau sama Yesus itu, pergi sana. Anak-anaknya marah. Bapaknya marah. Mertuanya marah. Oh, semua benci sama dia, saudara. Sulit, tapi bisa dilewati. Amin. Arti sulit itu kan bisa kan? Arti sulit berarti mungkin kan? Arti sulit bukan mustahil. Arti sulit bisa. Amin. Bisa dilewati. Saudara, saya berharap hidup saudara seperti itu. Saya juga mau hidup saya seperti itu. Saya berusaha, saudara, akan berusaha sekuat tenaga. Jangan meleset. Kalaupun meleset, ingatkan saya, saudara. Amin. Saudara, kalau saya meleset, saudara bisa bilang, pemimpin aja, abang aja meleset, bapak aja meleset. Ingatkan, saya bersedia. Tapi kalau saudara meleset, saya ingatkan, saudara juga harus bersedia. Saudara. Jangan mukanya langsung keriting nengok saya nanti ya. Nah, langkah dan keputusan saudara. Saya mau bertanya dan renungkan. Apakah masih ada langkah saudara yang saudara tahu masih meleset? Gak usah jawab di sini. Dalam hatimu. Saya tanya lagi. Berapa derajat melesetnya saudara? Jawab dalam hatimu, renungkan. Saya tanya lagi, kapankah Anda akan membereskan hidup saudara yang meleset itu, saudara? Kapan? Renungkan dalam hatimu. Dan berikan limit waktu selagi perjalanan belum terlalu jauh. Amin. Amin. Renungkan, saudara. Renungkan. Kalau saudara nanti mau tidur malam pun, renungkan kata-kata saya ini, saudara. Renungkan. Ikut Yesus harus ada perubahan. Ikut Yesus harus ada risiko. Nah, saya tanya lagi. Dengan siapa saudara meleset? Dengan siapa saudara berdosa? Dengan siapa saudara punya masalah? Dengan temanmu?
dengan familimu, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan mertuamu, dengan orang tuamu. Renungkan, saudara. Saya akan terus, saudara, mengingatkan ini. Supaya, saudara, kita sama-sama berubah. Kalau saudara nanti dituntut, saudara, oleh Tuhan, tiba-tiba saudara tidak masuk surga, oleh karena saudara, hidup saudara tidak berubah, yang paling pertama diminta pertanggungjawaban saya, saudara. Apa tugasmu kepada orang-orang di sekelilingmu? Saya pemimpinnya, saudara. Kalau kita lihat di foto itu, saudara, wajah Tuhan ganteng kali. Apalagi pas dia mengangkat domba, gendong domba. Betul enggak? Rasanya Tuhan Yesus senyum manis sekali. Tapi belum tentu nanti wajah Yesus seperti apa di hari penghakiman. Bisa-bisa terkencing kita dalam celana, saudara, melihat kemarahannya. Haleluya. Haleluya. Point of no return. Ada satu titik kita tidak akan bisa kembali. Ya, saya punya pengalaman memilih. Ketika saya belanja ke Medan, saya memilih ingin menginap di rumah teman atau nginap di rumah abang saya di Medan. Saya mikir-mikir lama. Saya belanja mau nginap di mana. Jauhnya sama. Satu di Helvetia, satu di Padang Bulan. Ah, udahlah, aku nginap di Helvetia aja. Kalau nanti abangku nggak di rumah, aku pergi ke Padang Bulan. Lalu saya pergi ke Padang Bulan, ke Helvetia, ke rumah abang saya. Rupanya sekeluarga tak di rumah, saudara. Dan naasnya, saudara, selama dalam perjalanan itu naik angkot, saya ini lepis, saudara, lemah fisik. Naik angkot rasanya langsung pening. Sampai di Helvetia, saya lihat rumahnya tutup, saya tanya tetangganya, orang itu pergi ke Purwodadi, arah Binjai sana. Lemas. Saya mau, waktu itu belum ada Grab, yang ada angkot. Saya mau mikirkan mau ke Padang Bulan, udah nggak sanggup. Kenapa? Udah kecapean, udah lemas. Saya nyampe udah malam. Saya bingung. Lalu tetangganya nanya gini, mau kemana jadinya kau, Dek? Nggak ada orang itu di rumah. Nah inilah, Kak, jadi bingung aku, Kak. Untunglah dia bilang begini, udahlah, kau nginap aja di rumah kakak. Nanti mana tahu abangmu datang, itu biasanya ngecek rumah. Tak tengah malam, ku bangunin pun kau nanti. Kalau dia datang, kalau dia nggak datang, udah besok kau nginap aja sampai besok pagi. Rasanya itu suatu saudara ya, suatu tawaran yang sangat menyejukkan hati. Karena saya sudah capek. Saya nggak mungkin lagi balik ke Padang Bulan. Tapi seandainya tawaran itu tidak ada, apa yang terjadi, saudara? Wah, nggak tahu lagi. Saya sudah seperti demam rupanya. Udah kecapean belanja, demam. Nggak sadar saya sudah demam, saudara. Mau tergeletak tidur. Saudara, akan ada satu titik di mana saudara menjauh dari Tuhan dan nggak mau bertobat, nggak mau berubah karakternya. Waktu saudara mau kembali sudah terlalu lelah, nggak sanggup lagi. Lalu menyerah. Hati-hati, saudara. Amin. Amin. Yang perlu saudara kejar adalah point of no return. Saudara menuju kepada Yesus sampai saudara tidak bisa balik lagi kepada dunia ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Pertobatan adalah, ikuti saya, pertobatan adalah penyelesaian dengan resiko. Dengan limit waktu. Amin. Demikian firman Tuhan.